Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya melanjut part kedua ya, tentang tesis yang tadi saya sudah bahas sebelumnya dengan menggunakan slide. Nah, ini saya masuk langsung ke tesisnya. Di bab 1 saya di sini tidak membahas isinya ya, kalau bahas isinya bongkarnya terlalu banyak nanti. Ya, ini terutama untuk lembar ini di footnote ya. Dan tolong dicek semuanya cara menuliskan footnote, catatan kaki. Nah, ini nama penulis, judul buku. Judul buku itu caranya dicetak miring, italik, koma, nanti kalau ada cetakan keberapa ini, ya boleh-boleh saja, tapi nggak usah dalam kurung begini, kurungnya nggak perlu. Cetakan ketiga, koma, bukan titik 2, bukan ya. Terus ini namanya tempat terbit, Jakarta, titik 2, Pustaka Firdaus, 2001, halaman 28. Nanti dicek sampai belakang ya. Tadi salah satunya saya ketemukan ada objek tadi. Masih banyak yang lain, saya sudah lihat. Ya, sekali lagi saya nggak bahas ya, ini kalimatnya nantilah. Saya masih bahas. Oke, ini begini ya. Saya lihat nih, ini pertama M. Quraisyihab, Zulhanan, Didin Sirojudin, Acep Hirmawan. Nah, di sini Acep Hirmawan kan. Nah, tiba-tiba di sini nanti ini Omar Hamalik, Sardiman, Goris Kiraf. Yang saya mau sebut ini Maria Ulfa, Malik, Acep Hirmawan lagi. Nah, ini kan Acep Hirmawan sama ya. Acep Hirmawan, metodologi pembelajaran bahasa Arab. Tadi lagi, tuh, kalau ada penulis, ya, penulis bukunya sama maupun bukunya berbeda ya, sama maupun berbeda di buku panduan kita ya, terulang lagi, dibuat apa namanya, dibuat literatur lagi di bab yang sama, maka kalau istilah dalam buku itu impresium. Impresium itu kota terbit, penerbit, dan tahun terbit ini diganti 3 titik. Kalau dalam buku 3.3, tapi kemudian disepakati 3 titik. Apa 3 titik? Ah, ini penting juga sebenarnya sih. Kalau dicetak miring begini, berarti kan apa maksudnya? Ini bahasa asing ya. Saya sudah baca panduannya. Maharoh Alkitabah, ini ada yang dibaca panjang nih. Nah, bagaimana cara transliterasi kalau dibaca panjang nih? Ya, kan ada A-nya nggak begini. Oke. Nah, ini diidentifikasi masalah di perumusan. Saya sudah baca, sudah ada perubahan ya. Ini teman kita yang menulis ini sesungguhnya sudah ada perubahan.
ya harus saya apresiasi ada perubahan, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Nah, ini ya, ini hierarki penomoran. Setelah menulis bab dengan apa namanya, ini huruf angka Romawi, ini menggunakan huruf kapital, terus angka Arab. Nah, di sini jangan, kenapa sama begini? Ya, ini menggunakan A kecil. Pengertian kemampuan menulis bahasa Arab. Ya, ini pengertian kemampuan menulis. Saya baca ke belakangnya. Kemampuan menulis bahasa Arabnya pembahasannya kurang fokus sih sebenarnya, masih perlu apa namanya, pembahasan yang lebih fokus. Nah, di sini di sini Tayar, Ahmad Murodi, Abdul Wahab Rasid. Nanti di sini tiba-tiba ada Acep Hermawan, terus koma. Ini Acep Hermawan ini disebut di mana? Nggak ada di sini kan? Ini 5, 6, 4-nya Ma'rifatul Munjiah, 3-nya Abdul Wahab, Ahmad Murodi, Tayar. Jadi Acep Hermawan ini belum kesebut. Tiba-tiba tempat terbit, penerbit, dan tahun terbitnya nggak ada. Cek semua ke belakang, karena saya lihat di belakang itu ada yang ditulis seperti ini, berulang-ulang. Maksimal itu boleh berturut-turut, berulang itu 3. Ya, tidak boleh lebih dari 3, walaupun berbeda halaman. Ya, walaupun berbeda halaman. Ini oke. Nih, di sini juga nih. Akhirnya begini kan, hierarki penomoran A1, A, nanti di sini satu lagi. Oh, ini satu lagi, 1, 2, 3. Jadi hierarki penomorannya salah ini. Nanti dirubah ya hierarki penomorannya. Dan banyak salah menulis footnote-nya ya. Saya bilang salah itu tidak sesuai dengan aturan pasca PTIG. Karena dia harus ada aturannya. Harus ada ukuran salah benar itu di mana gitu. Ya mungkin kalau pakai ukuran yang lain bisa saja benar. Karena ini mungkin di kampus lain begitu, tapi kan kita sekarang di PTIG ya. Nah ini, kok saya tidak mengenal bahasa Indonesia ini ya. Kalau bukan bahasa Indonesia kan tesis. Ini bahasa Indonesia. Kalau selain bahasa Indonesia berarti bahasa asing. Ya, bagaimana cara menulis bahasa asing. Oke. Di sini seperti ini nih. Ya, ini A, B, tiba-tiba 3 kurung. Di sini C. 3 kurung ini dari mana? Ini ada 2, ada 3. Ya. Terus saya lihat di tesis ini membahasnya kan tadi ya. Di sini nih mau membahas kemampuan menulis bahasa Arab. Jadi apa definisi kemampuan menulis bahasa Arab itu seperti apa? Kemampuan menulis huruf Arab ya. Kemampuan menulis huruf Arab. Kemampuan menulis bukan bahasa ditulis ya. Simbol bahasa itu. Tulisan itu simbol bahasa. Kemampuan menulis huruf Arab. Nah, tapi pembahasannya tidak ada. Kitabah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentukan dari kata-kata ba, yaktubu, katban, dan kitaban.
Ya, ini yang dibahas adalah tulisannya, bentuk-bentuk tulisannya. Ini bentuk-bentuk tulisannya kan nanti. Jadi bentuknya itu nanti ada ini bentuk-bentuk tulisannya, jenis-jenis tulisannya. Kemampuan menulis itu, jadi begini, kemampuan menyanyi itu bukan nyanyian. Kemampuan menulis itu bukan tulisan. Yang dibahas di sini adalah kemampuan menulis. Jadi, apa itu kemampuan menulis? Kemudian, bagaimana kemampuan menulis itu bisa terbentuk? Tahapan-tahapannya seperti apa? Kemampuan menulis huruf Arab itu sama enggak dengan kemampuan menulis huruf-huruf yang lain? Nah, jadi membahas di sana itu akan menemukan maksud dari variabel ini, kemampuan menulis huruf Arab. Sehingga nanti ukurannya adalah seperti apa orang yang disebut mampu. Kemampuannya rata-rata, kemampuannya di bawah rata-rata, kemampuannya di atas rata-rata, kan begitu kan. Kalau ini kan jenis-jenis khot nanti. Oh, mana? Nih. Imla, jenis imla. Imla mankul atau imla menyalin adalah memindahkan tulisan. Caranya. Nah, kemampuan ini itu nanti kemampuan seperti ini nanti disebut apa namanya? Dia nilainya rata-rata, nilainya di atas rata-rata, di bawah rata-rata seperti apa? Ya, itu ya. Tambahkan pembahasan itu enggak ada. Kemampuan menulis seseorang akan menjadi baik apabila dia juga memiliki ini kata siapa ya? Enggak ada nih. Pembahasan ini sesungguhnya bisa diarahkan loh. Misalnya seseorang itu akan memiliki kompetensi menulis. Tahapannya misalnya ini bisa diarahkan untuk membahas tadi yang saya maksud. Tapi ini nggak ada pengambilannya dari mana ini literaturnya. Tujuan ini dari mana juga. C 1 kurung. C-nya besar. Ini C besar apa C kecil? Kalau lihat D-nya berarti ini C-nya besar ya. Kapital nih. Ya, ini Acep Hermawan tadi kan. Ini Acep Hermawan. Ya, ini mungkin word-nya ya. Solusi. Solusi Diwani. Ada Diwani nggak? Diwani Jali. Ada. Hot Naskhi. Coba ini. Khot Riq'i atau Riq'ah adalah khot hasil rekaan orang-orang Turki pada zaman kekuasaan Turki Utsmani. Mau ngomong apa? Bicara apa nih? Oh, cuma satu kalimat begini ya. Satu alinea, satu kalimat, dua baris. Jangan dong ya. Satu alinea itu ada beberapa kalimat. Caranya gitu, ada beberapa kalimat yang memiliki satu pikiran utama. Kalau yang ini panjang. Khot ini diciptakan awalnya untuk menerangkan. Oh enggak, sini berapa kalimat. Oke, bagus nih. Ya. Nah, ini modelnya sama model begini ya.
Tiba-tiba ada S di sini. Ini S apa? Ya. Ini KBBI. Efektif diartikan ada efeknya. Nah, KBBI-nya begitu ya. Coba saya juga cek KBBI ya. Cek KBBI juga sambil ngecek KBBI. Ya. Jenis-jenis kaligrafi. Oh, ini ada jenis kaligrafi. Ya, ini bagian dari pengayaan boleh, tapi tadi ya fokus ke pemaknaan variabel. Ini di sini masih kurang. Apa tadi? Efektif. Efektivitas sama efektif itu sama apa beda? Kenapa nggak langsung nyari efektivitas ya? Allahu Akbar, astagfirullah. Efektivitas. Efektivitas. Lebih bagus bahas langsung ke efektivitas saja. Nah, nanti juga pengambilannya di mana ya? Ini banyak yang ini ukurannya. Ya, kira-kira gitu ya, saudara-saudara ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini masih banyak yang harus diperbaiki. Ini nanti kalau dicek plagiarismenya kayaknya tinggi nih. Pembelajaran. Kok ada D pembelajaran nih, bahas apa ya? Kok ada D pembelajaran ini apa? Pembelajaran hot. Efektivitas pembelajaran hot. Apa? Kok bahas efektivitas pembelajaran hot? Efektivitas pembelajaran hot. Efektivitas pembelajaran hot. Coba nanti cek ya, kok tiba-tiba muncul efektivitas pembelajaran hot ini. Saya tidak tarik ke atas, karena kalau tarik ke atas ada nama penulisnya. Ya, kok tiba-tiba ini. Jadi oke lah, ini mungkin ada yang berpikir kalau Doll nih bukunya hanya satu di sini, cukup Doll kemudian halaman. Tapi buku panduan tidak mengatakan begini. Ya, tidak mengatakan begini buku panduan. Kembali kepada buku panduan, kembali ke laptop. Kembali kepada buku panduan, ya. Nih, kok saya fokus ke tulisan semua ya? Ya iyalah. Tulisan itu pintu pertama. Ya, tulisan itu pintu pertama. Kalau saya bahas isi ini makin lama lagi nih. Kalau saya bahas misalnya di bab 4 itu nanti tolong dicek lagi ya uji prasyaratnya ya. Saya sudah baca uji prasyaratnya itu kayaknya masih harus ada yang perlu diteliti ulang. Ini yang dimaksud itu
Ini apa namanya, kutipan langsung. Kutipan langsung apa hubungan ini? Kok di sini titik-titik, di sini ada tanda petik, di sini ada tanda petik. Cuman keterampilan intelektual, kemampuan belajar adalah keterampilan intelektual, strategi kognitif, mengatur. Titik 2, cara belajar. Titik 2 lagi. Dan cara berpikir. Bingung kan? Ya, saya aja bingung. Kak, ini kutipan langsung apa kutipan tidak langsung? Kalau kutipan langsung itu lihat berapa baris ini. Ini banyak ini barisnya. Di atas 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 5 ke atas itu ada caranya sendiri. Kalau di bawah 5 itu ada caranya sendiri. Ya, ini yang objek tadi. Asumsi paradigma. Oke. Ini di bab 4-nya nih, ya. Ini bab 3, bab 3. Ya, bab 4-nya itu saya cek tadi. Masih banyak yang kurang. Dan Anda menulisnya juga masih kelihatan. Nah, ini di bab 4 ya. Secara singkatnya ini tadi yang saya bahas ya. Nggak perlu begini nih ya. Ini nggak perlu. Apa hubungannya sih dengan penelitian Anda itu apa? Hubungkan dengan penelitian ini berhalaman-halaman. Nah, ini uji validitas. Oke. Semua valid. Drop ini yang drop 2. Oke. Uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji prasyarat yang lain. Nanti dicek lagi di sini. Ya, saya tidak bahas ini pada kesempatan kali ini. Karena nanti terlalu lama, panjang ininya. Ya, baik. Terima kasih. Itu yang perlu diperbaiki segera ya. Tetap santai. Jadi sambil santai, sambil ngopi-ngopi, cek lagi. Gitu ya. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.